Nah, lanjut lagi soal cerita saya baca SMS dari cewek gitu yang sayang-sayangan, dan saya pas lihat itu saya shock gitu. Cuman otak saya jalan gitu. Saya tulis atau saya hafal nomornya gitu, saya lupa gitu. Yang pasti saya tahu nomornya. Dan saya nggak langsung telepon pada saat itu karena saya takut sama suami saya. Setelah beberapa hari kemudian, pada saat saya lagi nggak sama-sama sama mantan suami saya telepon cewek itu dan saya bilang, karena saya berasa saya sebagai istri gitu, saya punya hak, dan saya bilang, saya telepon, halo, ini ya, oh iya gitu, tolong ya jangan ganggu-ganggu suami orang. Tahu nggak, pelakor-pelakor zaman dulu lebih parah dari pelakor zaman sekarang gitu. Pelakor zaman dulu tuh malah istri yang diceramahin, malah istri yang diomelin gitu. Malah saya dibilangin, makanya loh jadi istri yang bener. Dan saya dikasih ayat Alkitab sama si pelakor itu gitu. Saya lupa ya ayat Alkitabnya apa gitu. saya saya kaget, saya shock juga gitu ya. Saya yang tadinya mau marah jadi diam gitu. Saya pikir, ini kok saya yang diselingkuhin, dia yang mengganggu, atau bukan mengganggu ya, mungkin suami saya juga mantan suami saya yang duluan atau gimana gitu, tapi dia tahu laki-laki ini punya istri, terus ditelepon sama istrinya jangan ganggu suaminya. Saya malah dibilang makanya jadi istri yang benar, terus dikasih ayat Alkitab lagi gitu. Mikir gak sih, pelakor ngomong sama istri pakai ayat Alkitab gitu. Dia berasa salah gak sih mengganggu suami orang gitu. Saya mikir pada saat itu kayak gitu. Dan ada cerita-cerita yang lain juga sih. Dan setelah saya telepon pelakor itu pada saat itu, setelah saya pulang ke rumah, ya mungkin pelakor itu ngadu kepada mantan suami saya, dan saya diancam sama mantan suami saya. Saya tidak mau menyebutkan apa ancamannya, tapi ancamannya cukup keras pada saat itu, supaya saya jangan mengganggu pelakor itu gitu. Nah, saya tidak terima pada saat itu, tapi saya tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya cuman ya udahlah, meskipun status kita masih suami istri, tapi ya udah masing-masing gitu. Jadi dia dengan kesibukannya sendiri, saya dengan kesibukan saya sendiri. Jadi saya semenjak itu udah ya udahlah, bodo amat, saya udah nggak mau tahu gitu. Yang penting status saya sebagai istri pada saat itu, dan ya saya suka dibelain sama mertua saya sih. Mertua saya almarhum yang laki-laki itu seorang pendeta, dan saya disayang seperti anak sendiri. Kalau saya berantem sama mantan suami saya yang dibelain. Makanya kenapa saya bertahan gak mau cerai, karena saya ingat bahwa mertua saya seorang pendeta. Bagaimana kalau jemaat tahu anaknya cerai? Pasti nama baiknya jadi jelek. Jadi saya bertahan karena almarhum mertua saya sayang sama saya seperti
anak sendiri.